Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam sukacita Mangenang, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Mari tetap setia Mars Sermon Mangenang. Mars Sermon adalah aktivitas kegiatan guru sekolah minggu yang utama dalam pelayanan kita. Dalam sermon ini kita bergumul akan firman Tuhan, mempersiapkan pelayanan kita dengan baik. Mangenang ya. Tetap berikan pelayanan yang terbaik dan mari Mangenang Yohanes 6 ayat 1-13 minggu rogate ya. Bagian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, 13 ayat ya, Mangenang ya. Dan mungkin sudah familiar bagi kita teks ini ya, Mangenang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Luar biasa, Mangenang. Nah, apa yang mau kita ceritakan, khotbahkan kepada anak sekolah minggu kita dari kisah ini, Mangenang? Yang pertama, ya mungkin untuk horong 1, horong 2, kuasai teks ini, Mangenang, ceritakan kembali kisah yang luar biasa ini. Ya, untuk horong 1 dan horong 2, untuk horong 3, boleh kita ajak anak sekolah minggu kita, siapa yang bisa menceritakan ulang kisah ini. Ini kisah yang luar biasa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Mangenang, ini mujizat yang luar biasa. Nah, ya, lagu-lagu mungkin sudah banyak kita tahu, Mangenang ya. 5 roti dan 2 ikan. Kan begitu. Sisa lagi 12 bakul. Nah, Bapak Saudara-saudara, itu tadi yang pertama ya, ceritakan kembali. Dengan sederhana, dengan singkat sebagai bentuk pengajaran kepada horong 1, horong 2, dan juga horong 3. Nah, ceritakanlah bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan orang banyak itu. Nah, demikian juga halnya kita. Tuhan berkuasa mencukupi kebutuhan anak-anak kita itu. Ya, Mangenang ya. Tuhan berkuasa mencukupi kebutuhan anak-anak kita itu. Tanpa pandang bulu. Entah pun mungkin kita lihat keluarganya miskin dan lain sebagainya. Tetapi tekankanlah, ajarkanlah kepadanya supaya tetap percaya akan kuasa Tuhan mencukupi kebutuhannya melalui orang tuanya. Nah, ingatkanlah agar anak-anak kita itu juga mendoakan orang tuanya supaya tetap diberkati Tuhan. Ya, supaya mereka bisa bersuka cita dan mereka tidak khawatir dalam kehidupannya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Mangenang, ya, penting ini untuk kita ingatkan kepada anak-anak sekolah minggu kita.
Ada pesan moral yang sangat kuat dalam kisah ini, dalam teks ini, Amang Inang. Ya, kenapa harus dikumpulkan lagi sisa makanan itu? Di sini dikatakan di ayat berapa tadi itu, Amang Inang, ya? Ada dikatakan di ayat 12, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ini pengajaran untuk orang 3. Ya, orang 2 juga boleh lah, Mang Inang, ya. Tapi orang 3 mungkin akan lebih memahami. Pesan moralnya apa, Mang Inang? Ya, ayolah, kalau boleh jujur kita, Mang Inang, ya. Dosa besar umat manusia mungkin di zaman kita sekarang ini adalah apa? Makanan. Ya, makanan. Kami di rumah, Mang Inang, itu kalau dalam jemaat sering kami juga bergumul. Karena kebaikan jemaat diberikan makanan di rumah, tapi kami tidak bisa menghabiskannya dengan baik. Kadang terbuang. Saya sering mengatakan kepada istri di rumah, kalau ada makanan di rumah ini yang kita tidak bisa habiskan, kasih kepada tetangga, berikan. Bukan karena berlebihan, tetapi supaya jangan terbuang. Nah, Amang Inang, pesan moralnya, mari kita ingatkan anak-anak kita itu. Jangan suka membuang-buang makanan. Ya, Amang Inang, ya, kalau makan jangan suka membuang-buang makanan. Jangan ada makanan tersisa, makanan yang terbuang. Sampai sekarang itu didikan orang tua saya kepada saya itu masih sangat terngiang. Ya, pada saat makan tak boleh ada yang sisa. Dulu waktu kecil itu sering dikatakan jangan sampai ada yang sisa, nangis nasi itu katanya. Ya, sekarang kami sadari kan begitu. Bahwa memang mengerikan sekali kalau sampai terbuang makanan-makanan itu, Amang Inang, ya. Kalau kita lihat di pesta kita orang Batak, aduh luar biasa. Mengerikan sekali. Nah, di sini supaya jangan ada yang terbuang. Amang Inang, kedua hal itu mari kita tekankan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Kalaupun banyak makanan di rumah, jangan sampai terbuang. Ajarlah anak-anak kita itu mau berbagi. Kasih kepada tetangga, dibawa ke sekolah, bagi kepada teman, kepada orang-orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Nah, kedua hal itu, Amang Inang, boleh kami anjurkan untuk kita khotbahkan, walaupun teksnya 13 ayat, ya. Namun kami hanya menekankan kedua hal ini. Selamat mengumuli firman Tuhan. Ingat selalu sebelum mengkhotbahkan firman, gumulilah di dalam doa, supaya engkau berkuasa untuk menceritakan, mengkhotbahkan itu kepada anak-anak. Amang Inang, tetaplah hidup di dalam doa. Doakan anak-anak sekolah minggumu. Salam Sunedaisis. God bless you. Non-stop.